saya, Sari Ramadanti, akan mempresentasikan materi tentang proses perkembangan dan hubungannya dengan proses pembelajaran, di mana tugas ini sebagai salah satu tugas UTS saya, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada materi ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti halnya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Sehingga dengan perkembangan tersebut, si anak akan semakin bertambah banyak pengetahuan dan kemampuannya. Semakin baik sifat sosialnya, moral, keyakinan agama, dan sebagainya. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu menuju kedewasaan. Perkembangan bisa juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi psikofisik yang herediter, dirangsang oleh faktor-faktor di lingkungan yang menguntungkan dalam perwujudan proses aktif menjadi secara kontinu. Dapat dipahami dari definisi perkembangan di atas bahwa perkembangan itu adalah proses pematangan baik jiwa atau jasmani, psiko atau fisik, karena hasil dari pematangan yang disebabkan baik karena lingkungan atau karena belajar. Perkembangan itu bisa dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang anak berkembang karena fungsi-fungsi fisik yang sudah matang. Yang kedua, seorang anak berkembang karena matangnya fungsi-fungsi psikisnya. Yang ketiga, anak belajar mencoba kemampuan jasmani dan rohaninya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada aliran nativisme. Yang kedua ada aliran empirisisme. Yang ketiga ada aliran konvergensi. Yang pertama, aliran nativisme. Para ahli menganut aliran ini keyakinannya bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anak yang mereka lahirkan akan menjadi pemain musik pula. Yang kedua, aliran empirisme. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Dalam artian perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, seorang anak yang normal pasti memiliki bakat untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tetapi apabila anak tersebut tidak hidup di lingkungan masyarakat manusia, misalnya kalau dia dibuang ke tengah hutan berlantara tinggal bersama hewan, maka bakat yang dia miliki secara turun-temurun dari orang tuanya itu akan sulit diwujudkan. Jika anak tersebut diasuh oleh sekelompok serigala, tentu ia akan berjalan di atas kedua tangan dan kakinya. Dia akan merangkak seperti serigala pula. Jadi bakat dan pembawaan dalam hal ini jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor herediter atau warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua ada faktor lingkungan, menguntungkan atau tidak. Yang ketiga ada kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis. Yang keempat ada aktivitas anak sebagai subjek bebas yang kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri.
Selanjutnya, prinsip hukum perkembangan. Hukum yang pertama ada hukum konvergensi, yang kedua ada hukum perkembangan dan pengembangan diri, yang ketiga ada hukum masa peka, yang keempat ada hukum keperluan belajar, yang kelima ada hukum kesatuan anggota badan, yang keenam ada hukum tempo perkembangan, yang ketujuh ada hukum irama perkembangan, yang kedelapan ada hukum rekapitulasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini adalah hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Contohnya, seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungan seimbang adalah seorang anak yang berbakat dalam berhitung tetap dapat menguasai pelajaran lainnya tanpa mengalami kesulitan. Contohnya lagi yang kedua, anak yang berbakat menggambar tetapi guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu, maka kemudian anak tersebut akan pandai berhitung tetapi bakat aslinya terabaikan sia-sia. Meskipun nampak berhasil tapi hanya dirasakan sepihak saja. Yang contoh yang ketiga, seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai pelajar, maka hasilnya siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya dia peroleh. Yang kedua, ada hukum perkembangan dan pengembangan diri. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan ketika lapar, atau teriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau orang yang ada di sekelilingnya. Dari usaha mempertahankan diri ini berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis dan sebagainya. Masa muda dirangsang ini sangat menentukan cepat dan lambatnya siswa dalam menerima pelajaran. Artinya, jika seorang siswa belum sampai pada masa pekanya untuk mempelajari suatu materi pelajaran tersebut akan sangat sulit diserap dan diolah oleh sistem memorinya. Yang keempat ada hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi psikis, tak dapat kita ingkari meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit. Bahkan kemampuan berjalan yang secara lahirlah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya. Yang kelima, hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmania tidak terjadi tanpa diiringi oleh proses perkembangan fungsi-fungsi rohania. Perkembangan panca indera misalnya tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan ini juga tidak lepas dari perkembangan berpikir, bersikap, dan berperasaan. Yang keenam ada hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan manusia umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Yang ketujuh ada hukum irama perkembangan. Di samping ada tempo, di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Yang kedelapan ada hukum rekapitulasi. Yang terakhir, hukum ini berasal dari teori rekapitulasi.
yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrokosmik dunia atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.